the imprensa, the Timor-Leste, to invite me to Dili. Ya, saya terakhir ke Dili itu mungkin 6 tahun yang lalu, ketika ada peringatan referendum dan saya diundang oleh Pak Sanana Gusmao untuk ikut hadir. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia karena saya dapat informasi dari teman-teman Konselho de Impresa de Timor-Leste bahwa di antara para hadirin kebanyakan masih bisa berbahasa Indonesia karena ada acara televisi dan lagu-lagu yang masih dikenal dalam bahasa Indonesia. Daripada saya berbahasa Inggris atau apalagi bahasa Tetun yang tidak, saya hanya mengerti tapi tidak bisa bicara. Saya diminta bicara tentang apa itu jurnalisme damai. Sebelum masuk ke tema ini, saya ingin cerita bahwa negara saya, Indonesia itu, punya pengalaman panjang dengan konflik. Ada konflik yang sifatnya vertikal, di mana tentara digunakan untuk berhadapan dengan masyarakat di Aceh sampai sekarang di Papua. Kami juga punya pengalaman dengan konflik antar agama yang terjadi di Ambon. Di Ambon sana ada kelompok Kristen dan kelompok Islam. Saling baku bunuh. Ya, saling bakar tempat ibadah dan seterusnya. Bukan hanya itu. Ada satu media bikin 2 media, satu untuk kelompok Kristen, satu untuk kelompok Muslim. Dan yang menarik, kalau kita cermati isi media, itu mengajak masing-masing media untuk menyerang kelompok lawan. Pemiliknya satu. Ya, menghabisi lawan, membunuh lawan, dan seterusnya. Caranya adalah memprovokasi pembacanya untuk bertindak agresif melalui media-media ini. Jadi media isinya agitasi dan propaganda. Nah, nanti kita akan membahas secara detail dan nanti ada sesi untuk tanya jawab. Silakan kalau ingin bertanya. Di luar itu pengalaman ketika referendum tahun 99. Saya tentunya berpihak kepada kemerdekaan Timor-Leste menjadi satu negara. Ketika Presiden Habibie memberikan opsi untuk referendum, media terbelah. Ada media yang pro kepada otonomi, artinya jangan referendum, please join with Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi satunya lagi mengatakan harus merdeka. Karena merdeka menjadi pilihan yang terbaik dari Indonesia yang waktu itu sedang berjuang melawan militerisme, ya, totalitarianisme di bawah Soeharto, warisan Soeharto. Dan kita bisa melihat ketika Interfaith datang, peacekeeping forces yang ditunjuk oleh UN, itu media menciptakan konflik. Media yang pro kepada otonomi mengatakan bahwa Interfaith ini provokator. Ya, banyak melakukan penyerangan kepada orang-orang yang pro otonomi. Menyerang sebagian dari militer sukarela. Tapi media yang lain mengatakan Interfaith bekerja profesional. Ya, milisi-milisi pro-Indonesia ini yang menyerang masyarakat, menyerang gereja, menyerang kamp pengungsi. Yang jadi pertanyaan, orang sulit menemukan kebenaran karena tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi dan media digunakan untuk melakukan agitasi dan propaganda. Saya ingin masuk kepada jurnalisme yang baik itu seperti apa. Kalau kita lihat, jurnalisme yang baik itu adalah yang objektif atau netral. Tidak boleh berpihak.
Yang jadi pertanyaan, boleh tidak kita melihat ketidakadilan di depan mata kita, lantas kita mengatakan, saya netral, saya tidak berpihak. Di masa lalu, ketika Timor Timur diberi pilihan referendum dan kemudian merdeka menjadi Timor Leste, saya adalah wartawan yang tidak bisa netral. Saya melihat fakta-fakta sebenarnya. Nah, ini nanti menjadi dikotomi yang dialami oleh rekan-rekan semua. Yang lain adalah adil. Adil itu adalah fairness. Memberikan kesempatan kepada orang yang mungkin tidak kita sukai, kita tidak dukung pandangan politiknya, untuk juga diberikan tempat untuk berpendapat dan bersuara. Dan yang ketiga adalah seimbang. Tidak menghakimi. Jangan kalau kita tidak suka, ya, saya juga seorang aktivis, tapi saya memberikan tempat ketika saya menyerang Harmoko, waktu itu adalah Menteri Penerangan, saya mewawancarai Harmoko, memberikan kesempatan kepada Harmoko untuk membantah argumentasi-argumentasi dan temuan data saya. Itulah prinsip dari seimbang. Yang keempat adalah tidak memihak. Nah, ini sulit ini, tidak memihak. Kalau saya selalu memihak kepada kepentingan publik. Dulu Monsinyur Bello mengatakan bukunya, Voicing the Voiceless. Menyuarakan orang-orang yang tidak bersuara. Kita berpihak kepada siapa? Pada orang yang tidak bersuara, yang tidak bisa bersuara. Ya, ini sesuai dengan agama saya Katolik. Saya akan membela orang yang miskin, orang yang dianiaya. Karena itu panggilan saya, panggilan agama saya. Tapi ketika saya menjalankan profesi sebagai jurnalis, saya tetap harus memberikan tempat kepada orang-orang yang tidak adil. Orang yang melakukan penghakiman kepada kelompok-kelompok masyarakat. Itulah prinsip tidak memihak. Bahwa saya memiliki keberpihakan, ya. Saya akan membela orang-orang yang voiceless. Kelompok-kelompok vulnerable, kelompok marginal. Yang lain adalah yang penting, itu adalah akurat. Semua informasi yang kita sampaikan akurat, jangan pendekatannya adalah opini. Base-nya itu adalah data, fakta. Baik, next slide. Bapak, Ibu, teman-teman semua. Next slide. Kita tahu bahwa korban pertama dari sebuah konflik atau perang itu adalah kebenaran. Konteks saat ini adalah Amerika dan Israel menyerang Iran. Israel menyerang Libanon. Orang yang bersimpatik pada Libanon mengatakan rezim Zionis Yahudi menyerang sasaran-sasaran sipil. Banyak orang meninggal. Ya, banyak anak-anak perempuan meninggal dunia. Israel mengatakan, tidak, target kami akurat, terukur. Kami menggunakan drone, kami punya rekaman kamera, bahwa yang kami sasar itu adalah sarang-sarang teroris. Sarang-sarang Hizbullah yang bersembunyi di antara pemukiman masyarakat. Sarang mereka dibangun di atas apartemen dan seterusnya milik penduduk. Yang jadi pertanyaan, kalau kita membaca kedua belah pihak, siapa yang benar? Kita tidak tahu. Padahal tugas pers adalah memberikan informasi yang akurat. Ini dialami oleh teman-teman yang sekarang ada di Papua. Teman-teman yang dulu bekerja di Aceh. Teman-teman jurnalis yang dulu bekerja ketika saat menjelang dan setelah referendum di Timor Leste. Kabut peperangan itu menimbulkan korban adalah tidak nampaknya kebenaran. Ya, kebenaran itu menjadi korban. Pers, kita semua harus membela yang namanya kebenaran. Menyampaikan kebenaran kepada publik.
siapapun dia. Yang lain adalah semua pihak ingin mengendalikan media. Bila perlu melakukan konferensi pers. Ya. Di Papua sekarang saya bergabung dengan tim dari gereja-gereja untuk menangani pengungsi. Karena militer Indonesia dikembangkan dalam jumlah yang banyak. Ya. Kemudian grup Kopassus ditambah dan salah satu grup bermarkas di Papua Pegunungan, di Timika. Operasi militer banyak sekali. Ya. Ada peristiwa 2 minggu yang lalu, Honai itu rumah tradisional orang Papua, dilempar granat oleh pasukan Indonesia. Meninggal dunia beberapa orang, tapi kemudian muncul sorotan, terutama di media sosial, dan kemudian para wartawan mewawancarai pihak Kodam. Pihak Kodam mengatakan, TNI tidak melempar granat ke rumah tradisional masyarakat. Situasi itu menimbulkan respon. TPNPB, ini gerilyawan-gerilyawan yang di hutan, mengundang para wartawan dan mengatakan, kami orang Papua, kami tidak mungkin menyerang masyarakat sipil, ya, bagian dari kami yang tinggal di rumah tradisional Honai. Yang jadi pertanyaan, kalau kita orang yang tidak tahu faktanya, mana yang benar? Kita tidak tahu. Tapi masing-masing yang berkonflik punya kepentingan untuk mengendalikan media. Kalau bisa, media menyuarakan interest saya. Kira-kira seperti itu. Bagi mereka yang terlibat konflik, media dijadikan alat propaganda, bukan alat untuk menyampaikan kebenaran. Bila perlu membantah kebenaran, ya, menyampaikan ketidakbenaran. Saya ke Timor Leste tahun 2004-2005. Keluar dari bandara di Komoro itu, tenda-tenda pengungsi banyak sekali. Sedang menghadapi konflik antara Lorosai dan Loromunu. Yang jadi pertanyaan, teman-teman yang ketika itu menjadi wartawan, bagaimana menulis konflik antara Lorosai dan Loromunu? Yang keduanya didukung oleh kekuatan bersenjata. Ya, ada yang mantan Valintil, ada yang mantan tentara yang pro kepada Indonesia dan memutuskan bergabung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Tidak mudah menghadapi konflik, apalagi konflik itu ada di depan mata dan melibatkan kita. Ya. Next. Media tidak pernah bisa netral, ini pada faktanya. Kita mengatakan netral, akurat, profesional. Tapi media dapat menyebabkan dan mengupayakan perubahan yang diinginkan, yang kita sebut sebagai konversi. Ya. Kalau orang ingin menyampaikan sesuatu, sekarang di Indonesia yang lagi ramai itu adalah makan bergizi gratis. Apapun akan dilakukan untuk mendukung MBG. Ada orang mengeluhkan, anak misalnya, ini makanannya basi. Kepala sekolahnya dipanggil. Bila perlu anaknya diminta tampil di media sosial meminta maaf. Kenapa? Karena diharapkan, penguasa berharap MBG ini menjadi program nasional yang berhasil. Yang kedua, perubahan yang tidak diinginkan. Ya. Menjaga status quo. Perubahan kecil atau bentuk atau intensitas, memperlancar perubahan yang diinginkan atau tidak. Yang lain adalah memperkuat status quo, tidak ada perubahan sama sekali, dan mencegah perubahan. Di dalam rejim-rejim yang anti-demokrasi, mereka pasti tidak menginginkan perubahan. Mereka ingin status quo, mempertahankan apa yang ada. Jangan kaget kalau orang-orang yang pro kepada itu akan intervensi masuk ke ruang-ruang redaksi.
Yang ini jangan diberitakan, yang ini go ahead, silakan diberitakan, dan seterusnya. Saya tidak tahu pengalaman di Timor Leste saat ini seperti apa. Next. Peran media dalam situasi konflik, pertama adalah kekuatan media itu macam-macam ya, bisa melalui pembingkaian, framing, teknik pengemasan dan faktanya seperti apa, penggambaran fakta, pemilihan angle, ya, penambahan atau pengurangan foto dan gambar dan lain-lain. Pasca peristiwa Santa Cruz, ya, November tahun 91, ada teman-teman, ya, para mahasiswa dari Timor Leste, bergabung dari berbagai kota, demonstrasi di Bundaran HI di Jakarta. Saya termasuk wartawan yang beruntung, karena saya kenal dengan teman-teman yang berdemonstrasi. Ya. Yang kedua, saya pegang kamera, pocket kamera. Saya membuat banyak foto. Dan semua kamera televisi, ya, to style, diambil paksa oleh aparat. Saya menggunakan rompi, di dalamnya ada kantong. Ketika kamera-kamera diambil, saya lempar ke kantong di dalam. Saya mengatakan, saya tidak membawa kamera. Saya pulang ke kantor, saya cuci, redaksi memutuskan, saya bekerja di majalah Jakarta, pilih satu, dimuat sebagai cover. Ya. Yang menarik adalah, saya protes karena dimuat di cover, ditulis, demonstrasi yang dilakukan sejumlah oknum mahasiswa Timor Timur. Saya mengatakan, kenapa oknum? Saya keberatan. Cabut. Saya tidak mau foto saya digunakan untuk cover, tapi ada kata oknum. Kami berdebat. Redaksi waktu itu mengatakan, syarat supaya ini bisa dimuat, supaya message Anda tercapai, maka harus tercantum kata oknum. Jadi nanti kalau kami dipanggil oleh Depen, dipanggil oleh Mabes TNI di Cilangkap, kami punya argumentasi. Saya masih keberatan, tapi akhirnya saya menyerah, dan itu terbit menjadi cover majalah Jakarta terkait demonstrasi di Bundaran HI yang menuju ke Kedutaan Besar Jepang itu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, majalah Jakarta ini niatnya mau apa? Ketika membuat laporan utama tentang korban-korban dan peristiwa Santa Cruz berdarah tahun 91, media kami dilarang terbit. Tapi message bagian sudah saya sampaikan, melalui tulisan, melalui foto, dan seterusnya. Jadi media bisa menjadi isu intensifier, di mana media berposisi memunculkan isu atau konflik, dan mempertajamnya. Di mana media memblow up realitas yang jadi isu, sehingga seluruh dimensi isu menjadi transparan. Itu yang saya inginkan. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia menutup rapat peristiwa Santa Cruz dengan mengatakan tidak ada penembakan, ada korban di sana tapi jumlahnya tidak 190, tapi mungkin hanya 28 atau 27 korban saja. Sementara kami punya videonya. Kami punya foto-foto dari teman-teman dari Australia. Ya. Juga sebagai konflik diminiser, yaitu media menenggelamkan satu isu atau konflik, secara sengaja media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, entah kepentingan ideologis atau pragmatis. Media-media lain mengatakan, kita tutup dulu, kita tunda 2 hari, 3 hari, nanti kalau kantor berita asing, AP, AFP, sudah memuat, sudah ramai, kita munculkan beritanya. Saya tidak. Hari itu juga kalau bisa dipublish. Sebagai pengarah konflik resolution, yakni media menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik.
Dengan peliputan media, pihak yang terlibat diharapkan memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan kecurigaan, serta mengevaluasi ulang sikap dasar yang terbentuk semula. Inilah dasar dari peace journalism yang mungkin sekarang diperlukan di Timor Leste. Ya, Timor Leste sudah kondisinya jauh lebih maju dibandingkan Papua, mungkin dibandingkan dengan provinsi sebelahnya yang ada di NTT. Ya. Yang jadi pertanyaan, mungkin di sini ada banyak masalah yang mengarah kepada konflik. Dan tugas kita sebagai wartawan, arahkan itu menjadi peace journalism. Sebelum nanti kita lebih detail melihat apa itu peace journalism. Next. Ini Aceh ya. Jadi rumah-rumah di mana penghuninya itu ada yang bergabung kepada gerakan Aceh Merdeka, dicat merah oleh tentara Indonesia. Pernah mendengar cerita tentang Alibaba? Cerita 1001 malam? Yang rumah-rumah gentong ditandai, rumah ditandai. Dengan pengecatan ini, penghuni rumah mengalami diskriminasi karena dianggap anti-Indonesia. Ya. Nah, di dalam meliput konflik seperti ini, kita para wartawan membutuhkan yang namanya peningkatan skill, profesionalisme, etika, pengetahuan tentang konflik, tentang tokoh-tokoh, pandangan-pandangan politik, orang-orang yang saling berseberangan, dan seterusnya. Kita butuh itu. Yang kedua adalah memperkuat misi media di daerah konflik. Apa misi kita? Hanya menggoreng berita supaya viral, ya, atau kita punya misi, kita mengutuhkan bangsa kita. Tapi yang ketiga yang penting adalah wartawan butuh jaminan keamanan. Tidak mungkin wartawan bisa masuk, bisa bekerja kalau dia tidak dijamin keselamatannya. Jadi masing-masing pihak yang berkonflik harus memberikan akses para wartawan untuk masuk. Pengalaman di Ambon. CNN datang. Ya. Pembawa acaranya itu Maria, orang Filipina, yang dapat penghargaan nih. Ya, dia seorang Kristen. Kamerawannya seorang kulit hitam dari Amerika, keturunan Amerika, Muslim. Ketika CNN ini datang ke kelompok Islam, ditanya, Maria Ressa, agamamu apa? I'm Christian. No. Pasti beritanya apa? Menghabisi kami. Tidak bisa. Tidak boleh bekerja di wilayah ini. Maria Ressa dan si kamerawan datang ke kelompok Kristen. Oke, Maria Ressa dikenal. Dia Kristen. Ditanya identitas dan agama dari si kamerawan. Kamerawannya mengatakan, I'm a Muslim. Dia ngomong, tidak bisa. Nanti gambar yang muncul yang disiarkan sama CNN, itu pasti berita-berita yang memojokkan kami. Wartawan ini ingin mencari kebenaran, tapi tidak diberi akses. Ini menjadi malapetaka, menjadi bencana untuk masyarakat semua ketika wartawan tidak bisa menyampaikan kebenaran, dan kemudian berita yang dibuat itu hanya kulit, dan kemudian tidak masuk kepada esensi, apalagi apa ini konflik ini sebenarnya. Next slide. Pandangan resmi mengenai persoalan yang kontroversial harus seimbang dan secara akurat disebutkan sumbernya. Jangan sumbernya disebutkan sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, sumber yang tidak ingin dibuka jati dirinya. Tidak boleh. Di dalam konflik sebutkan saja dia. Kalau bila perlu inisialkan, tapi harus disebut dari mana sumbernya, kapan itu diambil. Jangan pernah memberi kesan bahwa kita merupakan bagian dari satu konflik, misalnya
melalui cara berpakaian. Saya mengkritik habis sebuah stasiun televisi kalau membuat liputan tentang Timur Tengah, itu menggunakan bendera Palestina. Saya bersimpati kepada perjuangan orang-orang Palestina, kepada apa yang dialami oleh orang Palestina. Jadi tidak boleh di depan kamera dia menggunakan syal Palestina. Tidak boleh orang yang sedang berkonflik kemudian menggunakan ketika di Ambon pakai pita merah atau pita putih. Itu sudah menunjukkan bahwa kita bagian dari pihak yang berkonflik. Ya. Jurnalisme damai. Jurnalisme damai ini adalah pendekatan dalam pelaporan berita, khususnya mengenai konflik dan perang, yang berfokus kepada penyelesaian tanpa kekerasan, dan mempromosikan pemahaman serta rekonsiliasi yang lebih besar. Berbeda dengan jurnalisme perang yang cenderung menekankan aspek kekerasan dan permusuhan, jurnalisme damai bertujuan untuk memberikan bingkai pemberitaan yang lebih luas, berimbang, dan akurat. Next slide. Sejarah jurnalisme damai itu dimulai ketika terjadi yang namanya Operation Desert Storm Operation, operasi badai gurun. Ya. Waktu itu Saddam Hussein yang memimpin Irak menyerang Kuwait. Lantas sekutu di bawah pimpinan Amerika menyerang balik Saddam Hussein. Dia menggunakan bukan hanya pasukan Amerika, tapi juga pasukan sekutu, ada Inggris, ada beberapa negara, mungkin Australia juga menyumbangkan beberapa pesawat dan pilot, begitu ya, menyerang Baghdad. Liputan-liputan Desert Storm Operation ini dilakukan secara live, bisa kita tonton di stasiun televisi. Ya, itu Agustus tahun 90. Orang bisa melihat bagaimana yang namanya bom mendarat di kota Baghdad. Banyak wartawan Indonesia, media dari Indonesia dikirim ke sana untuk membuat liputan. Meskipun saya tidak yakin dia di lapangan. Mungkin dia ada di hotel sambil melihat malam ada kembang api menyala lantas meledak jadi bom. Beritanya itu kalau saya lihat media Jawa Pos, dia si wartawan sedang membuat telur mata sapi. Ketika bom meledak itu pancinya bergoyang. Yang jadi pertanyaan, ini liputan human interest. Tapi apa pentingnya bagi konflik resolution, kecuali yang lucu-lucu, yang mungkin menyentuh hati, oh tugas wartawan itu ternyata berat, dan seterusnya. Nah, ketika itu terjadi, banyak aktivis, akademisi, jurnalis senior, ya, prihatin. Kenapa masyarakat dunia diajak melihat tontonan yang sifatnya live ini melalui stasiun televisi, melihat kekerasan, melihat serangan, melihat para korban yang kemudian berdampak, ya, ada yang luka, ada yang terhimpit bangunan, ada yang mati dan seterusnya. Waktu itu Saddam digambarkan sebagai cecungu yang punya bom kimia, yang punya macam-macam senjata mematikan, senjata kuman dan seterusnya. Yang sampai akhir perang tidak pernah bisa dibuktikan. Nah, ada kuliah musim panas, ya, di Taplow Court itu, di Buckingham, Inggris, yang dihadiri oleh salah satunya Profesor Johan Galtung. Dia adalah seorang pemikir, ahli kekerasan begitu, dan dihadiri oleh beberapa tokoh yang lain yang ada di nama-namanya ada di bawah. Mereka mendiskusikan tentang apa itu jurnalisme, terutama bagaimana harusnya meliput dalam situasi konflik. Maka muncullah ideologi jurnalisme damai versus jurnalisme perang. Peace journalism
versus war journalism. Next. Kira-kira model jurnalismenya kalau kita peras, ya, kita ringkas, itu menjadi begini. Jurnalisme perang itu sifatnya bipolar, antar pihak. Kalau jurnalisme damai, multipolar. Kalau jurnalisme perang itu sifatnya tertutup, dia hanya perangnya saja. Tapi kalau jurnalisme damai terbuka. Apa dampaknya? Ya, bagaimana ekonomi perang dan seterusnya. Jurnalisme perang itu kita versus mereka, para pihak. Kalau jurnalisme damai, kita. Di sana ada orang miskin, di sini ada orang miskin, di sana ada perempuan, di sini ada perempuan. Di sana ada orang lanjut usia, di sini ada orang lanjut usia. Di sini ada anak-anak, di sana ada anak-anak. Dalam perang, semuanya jadi korban. Sama-sama jadi korban. Jurnalisme perang sifatnya reaktif, kalau jurnalisme damai sifatnya proaktif. Jadi mencari isu-isu. Behind the story tentang perang itu. Ya. Melihat dampak yang tidak nampak. Sementara jurnalisme damai melihat dampak yang tampak, yang di sana adalah melihat dampak yang tidak nampak. Bagaimana nasib para pengungsi, bagaimana kelompok disabilitas selamat dari peperangan dan seterusnya. Dan pendekatan jurnalisme perang itu adalah win and lose, menang kalah, sementara yang di jurnalisme damai adalah win-win. Sebaiknya perang diakhiri karena yang memenangkan nanti adalah kemanusiaan, humanity. Next, kita lihat lebih detail lagi ya. Penentuan angle dan fokus, kalau jurnalisme damai itu fokus pada proses terjadinya konflik, ya, pihak-pihak yang terlibat, penyebab pertikaian, permasalahan yang menyertai dan berorientasi opsi menang-menang. Sementara jurnalisme perang itu fokus pada area konflik, dua kubu bertikai, hanya satu tujuan, kemenangan. Situasi peperangan yang orientasinya adalah win and lose. Yang kedua, ruang dan waktu yang terbuka, sebab akibat dalam perspektif sejarahnya seperti apa. Di sana, ruang dan waktunya tertutup, sebab akibat terbatas pada area konflik, mencari siapa yang menyerang duluan. Yang ketiga, memberitakan konflik apa adanya, yang di sana ada fakta yang sengaja disembunyikan. Dan yang terakhir, dari sudut penentuan angle dan fokus, itu adalah memberi ruang kepada semua suara, menampilkan empati dan pengertian. Sementara di sana memilahkan kita dan mereka, pemberitaannya bernuansa propaganda, suara dari dan untuk kita. Next. Penentuan angle dan fokusnya tadi ya. Kalau jurnalisme damai itu melihat konflik atau perang sebagai sebuah masalah, fokus pada hikmah konfliknya itu apa? Melihat aspek humanisasi di semua sisi atau pihak, proaktif pencegahan sebelum konflik perang terjadi, atau kalau sudah konflik, bagaimana mengakhirinya. Dan fokusnya itu adalah pada non-fisik, kekerasan. Bagaimana trauma dan kemenangan, kerusakan pada struktur dan budaya masyarakat. Di sana di jurnalisme perang, hanya melihat mereka sebagai masalah, fokus kepada siapa yang menang perang, dehumanisasi di pihak mereka, humanisasi di pihak kita. Yang ketujuh, reaktif, menunggu terjadi konflik, dan baru buat reportase, fokus hanya kepada fisik kekerasan, pembunuhan, luka, kerugian material, dan seterusnya. Orientasi liputannya, kalau jurnalisme damai, itu ketidakbenaran di kedua belah pihak dan membongkar cover up yang ada. Kalau jurnalisme perang, hanya mengungkap ketidakbenaran mereka. Di pihak kita, sepenuhnya benar. Next. Cara pandang terhadap akhir konflik, kalau jurnalisme damai, itu adalah fokus pada penderitaan semua. Misalnya, kaum perempuan, anak-anak, orang tua, ya, kelompok disabilitas, dan memberikan suara kepada korban lebih banyak ketimbang para panglima perang. Menyebut nama pelaku kejahatan di kedua belah pihak, tidak
di pihak kita disembunyikan, pihak lawan diungkap. Fokus kepada para pegiat perdamaian di tingkat akar rumput. Yang di jurnalisme perang, fokus pada penderitaan kita, memberi suara hanya kepada panglima perang, menyebut nama pelaku kejahatan di pihak mereka, tapi tidak di pihak kita, karena di pihak kita lindungi, dan fokus pada pegiat perdamaian di tingkat elit. Saya masih ingat, bulan Februari atau Maret, saya ada di Susteran di samping Hotel Turismo sana, yang sampingnya markas Brimob. Saya bersama dengan teman-teman aktivis, para mahasiswa dari Timur Timur, waktu itu sebutannya masih Timur Timur ya, Impetu, yang baru pulang ke Dili, kami mendapatkan dokumen Granadi. Dalam dokumen Granadi dikatakan bahwa Dili akan jadi lautan api. Kalau referendum kalah, akan dibakar. Kami memikirkan bagaimana melindungi masyarakat sipil yang ada di Dili dan sekitarnya. Kami berfantasi, bagaimana kalau sumber-sumber air PAM itu dikasih racun. Kemudian orang yang minum air meninggal dunia. Ketika dibakar, itu pasti rumah dibakar. Bagaimana dengan mereka yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri? Bagaimana dengan kelompok disabilitas? Kami bikin skenario-skenario macam-macam. Belum terjadi peristiwanya, saya berpamitan pulang ke Indonesia, dan saya mengatakan, satu saat saya datang lagi ke kota ini, mungkin saya harus menggunakan paspor dan visa. Dan ternyata benar, pada tahun 2000 saya datang ke sini, saya sudah harus menggunakan visa on arrival waktu itu. Saya kemarin baru sadar, ternyata masuk ke Timor Leste tidak perlu visa lagi, sudah bagian dari ASEAN. Sorry, tadi belum? Ya. Pandangan terhadap akhir konflik pada jurnalisme damai itu adalah perdamaian adalah anti kekerasan plus hikmah. Sementara di jurnalisme perang, perdamaian adalah kemenangan plus gencatan senjata. Kita tahu gencatan senjata tinggal menunggu saja. Ya. Amerika versus Iran. Gencatan senjatanya bisa ditetapkan secara sepihak 2 minggu untuk memberikan kesempatan bernafas kepada Presiden Trump, nanti gencatan senjata diakhiri atau perundingan gagal. Ya. Pada jurnalisme damai, kepentingan itu adalah mengangkat inisiatif perdamaian dan mencegah perang lanjutan, sementara pada jurnalisme perang itu menyembunyikan inisiatif perdamaian sebelum kemenangan secara total diraih. Berikutnya adalah fokus kepada struktur dan budaya masyarakat yang damai, sementara jurnalisme perang fokus kepada fakta dan institusi masyarakat yang bisa dikendalikan oleh kekuasaan yang sifatnya darurat itu. Dan yang keempat, usai konflik, ya, itu harus dilakukan yang namanya resolusi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi, mengutuhkan kembali masyarakat elemen-elemennya yang tadinya bertikai. Sementara di jurnalisme perang, usai konflik, siap tempur lagi, bila luka lama kambuh. Ya. Next. Barangkali selesai ya. Thank you. Obrigado Barat. Diak, kita neba mandali datan ba orador primeiro. Honoin, kita continua keras ba sessão pergunta nian. Depois de sessão pergunta nian, kita continua ba segundo orador. Ami primeiro liu foi vai manain tolo, cara kato husu pergunta rumah Bapak Stanley, halo favor. Se akar hatoya inglês mos bele, hatoya halia Indonésia mos bele, hatoya lianteto depois colega Sirabalum hal tradução mos bele.
Bele mailu haoin, al favor, ba maluk sira nebe hakara katu hato pergunta. Al favor fu hatene naran, husi instituição nebe, no direita ba pergunta. La precisa halu explicação tan. Mailu hene, dekliu? Baik, terima kasih. Nama saya Mario da Costa de Araujo. Saya dari Universitas Unita Albacora. Dan di sini saya ada dua pertanyaan untuk Senior Yosef dan satu pertanyaan tentang isu intensif. Kapan media harus menunda pemberitaan suatu isu agar tidak memisu kerusahan yang lebih besar? Apakah itu melanggar hak masyarakat untuk tahu? Dan kedua, kapan sebuah berita berubah menjadi propaganda? Apa tanda-tanda yang harus kita waspadai saat membaca berita tentang konflik agar tidak termakan propaganda? So, that is my question and thank you. Baik, terima kasih. Nama saya Suzonia dos Santos Tilman. Saya dari Universitas Nasional Timor Leste. Dan di sini saya ada one question untuk Bapak tentang model jurnalisme. Ada dua aspek dan di sana ada jurnalisme perang dan damai. Terus, mengapa jurnalisme perang di saat ada fakta yang harus disembunyikan atau tertutup, sedangkan jurnalisme damai terbuka. Dan ada alasan apa di balik hal itu? Bukankah jurnalisme itu menyampaikan informasi secara fakta? Mengapa di situasi perang jurnalisme harus menyutupi informasi? Alasannya apa? Terima kasih. Parabéns, meu Alina em rua, tu irmã anfotan by Mananyida, al favor. Baik, terima kasih. Ini dua pertanyaan yang terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertanyaan pertama, kapan harus menunda informasi? Kira-kira adalah kalau ini informasi ini kita sampaikan, itu akan menimbulkan kemarahan orang. Menimbulkan penyerangan, menimbulkan reaksi spontan ya, pada kelompok-kelompok yang bersimpati atau kelompok yang dirugikan. Saya ingin cerita. Minggu lalu saya dapat video karena saya tim yang menangani Papua yang sekarang sedang konflik luar biasa, tanah-tanah diambil untuk perkebunan sawit, menggunakan tentara, dibentuk yang namanya Batalion Infanteri Pertanian. Saya tidak tahu kok ada tentara ngurusi pertanian begitu ya. Mereka melempari rumah penduduk ini dengan granat dan granat kemudian meledak. Ada orang meninggal, jenazahnya diselipi dengan bom. Sehingga kemudian ketika ada masyarakat datang, karena di sana tradisinya adalah orang yang meninggal itu dibakar. Itu kemudian bomnya meledak dan lebih banyak lagi orang meninggal dunia. Kalau ini diberitakan, kira-kira apa yang terjadi? Masyarakat yang ada di kampung itu akan ambil panah, ya, lembing, cangkul, golok, apapun lah akan menyerang pos-pos TNI, pos polisi. Ini sudah perang antara rambut keriting dengan rambut lurus. Istilahnya antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang. Karena tentara pendatang itu rambutnya lurus semua, datang dari Jawa, dari Sumatera, ya. Sementara masyarakat asli itu rambut keriting. Kalau saudara-saudara berambut keriting datang ke Papua akan dianggap, kita bersaudara, kita saudara. Tapi kalau rambut lurus ditanya identitasnya, dari siapa? Bapak dari mana? Ya. Kebencian kepada asal-usul orang itu besar sekali di Papua. Nah,
Saya ingin cerita juga, ada teroris di markasnya Brimob, berontak di Kelapa II, kira-kira peristiwanya mungkin 5-6 tahun yang lalu ya. Berontak, menyandera para penjaga, penjaganya adalah anggota Brimob semua. Ada yang dicungkil matanya, pakai kaca, pecahan kaca. Ada yang dibunuh, disiksa, 5 orang anggota Brimob meninggal dunia. Mereka bikin siaran live lewat Facebook. Tapi dengan cepat, Facebooknya kemudian di take down atas permintaan dari pemerintah Republik Indonesia kepada Meta, Meta men-take down. Kepala Divisi Humas mengatakan, kami besok akan melakukan konferensi pers mengenai kematian 5 anggota kami. Saya sedang jalan bersama dengan seorang jenderal bintang 1, mantan Densus 88. Dia berkomunikasi dengan satuan Densus. Saya tanya bagaimana kondisi jenazah. Sudah diperiksa dan ada matanya yang copot ya, dicongkel dengan pecahan kaca itu. Ada yang ditusuk, ada yang meninggal karena kehabisan darah dan seterusnya. Saya kebetulan kenal dengan kepala humas protokolernya, Kadif Humas Protokoler. Bapak Muhammad Iqbal. Saya telepon beliau, Pak, jangan ada konferensi pers. Kalau Anda konferensi pers, itu seluruh pasukan Brimob bisa mencari, menyerang sarang-sarang teroris dan dibunuh itu orang-orang itu. Sebagian ada di penjara. Bisa dijemput dari selnya dibunuh itu. Saya katakan jangan ada Pak. Dia ngomong apa pertimbangannya? Saya jelaskan. Karena kami punya kerjasama kan dengan Kapolri. Saya sarankan jangan, apalagi terkait dengan visum et repertum, kondisi jenazah, dijelaskan penyerangan itu langsung. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita tunda dulu. Pikir lebih matang, pertimbangkan ini dampaknya apa kalau dipublikasikan. Kalau kita sadar bahwa yang terjadi itu adalah munculnya riot baru, kerusuhan baru, tunda saja. Kapan-kapan bisa kita beritakan tanpa menjelaskan tentang detail kematian. Nah, kapan menjadi propaganda? Kalau saya anjurkan, pers jangan pernah menjadi propaganda. Kita boleh menyampaikan message tentang apa yang kita dukung. Ya. Kalau saya mendukung misalnya kemerdekaan Timor Leste, saya akan menulis ya, supaya orang paham kenapa Timor Leste itu betul merdeka. Saya pernah diminta hadir di Lemhamnas, Lembaga Ketahanan Nasional, yang gubernurnya itu adalah seorang jenderal. Pesertanya adalah jenderal-jenderal, kebanyakan kolonel, ya, ke bawah, ada juga bintang 1. Di sana mengatakan, NKRI itu harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Siapa yang otak-atik berhadapan dengan tentara. Saya gatal juga kan melihat begitu. Tergoda untuk bertanya. Bentar, saya tanya, ini karena diskusinya kelompok kecil. Pak, mungkin Bapak punya pemahaman tentang NKRI dan saya berbeda. Dalam pemahaman saya, Indonesia dibentuk itu karena kita ingin membebaskan diri dari kolonialisme Belanda. Ya, 17 Agustus 1945. Kalau kita lihat peta di sini Sumatera, ini Jawa, di sini ada Kalimantan, ada Sulawesi sampai Papua. Kalau kita lihat peta Indonesia proklamasi itu minus Papua, minus Timor Portugis. Benar ya? Persepsi Soekarno setelah merdeka menambahkan Papua itu menjadi bagian dari Indonesia. Persepsi Habibie melepaskan Timor Portugis dari wilayah Indonesia. Persepsi Gus Dur waktu itu hampir melepaskan Aceh dan Papua dari Indonesia. Persepsi Ibu Megawati menghilangkan pulau
Likitan dan Sipadan dari wilayah Indonesia. Kita melakukan gugatan ya di sidang internasional, kalah, masuk menjadi wilayah Malaysia. Apa yang terjadi? Wilayah batas laut Indonesia itu berkurang banyak karena Likitan dan Sipadan menjadi bagian dari Malaysia. Begini Pak, dalam persepsi saya Indonesia itu berubah-ubah tergantung dari visi para pemimpinnya. Ketika tentara, Bapak selaku tentara mengatakan Indonesia itu harga mati, Indonesia yang mana? Di sebelah saya juga seorang jenderal, dia sikut saya. Mas, jangan ngomong ini di luar forum ini ya, karena itu subversif katanya. Saya hanya bicara berdasarkan fakta. Nah, jangan pernah menjadi propagandis. Menyampaikan pesan-pesan propaganda. Sebagai wartawan kita tetap harus berdasarkan fakta. Suka tidak suka, carilah itu pendekatan yang paling seimbang. Berikan tempat kepada orang yang tidak kita sukai, yang jelas pendapatnya bertentangan, untuk juga membantah, menyangkal, atau bersuara di media yang akan dibaca sebagai bagian dari tulisan kita. Itu ya kira-kira. Nah, bagaimana yang namanya jurnalisme, war, dan peace journalism ini? Peran apa yang harus main dalam kondisi ya kita menghadapi konflik, apalagi konflik sifatnya horizontal antar masyarakat, antar kelompok yang pernah dialami dulu dengan Lorosai dan Loromunu? Itu sebaiknya pendekatannya adalah pendekatan peace journalism, karena di sana juga punya pihak yang memiliki alasan, di pihak kita juga memiliki alasan. Kita harus menyampaikan kenapa ini perlu menjadi konflik, kenapa menjadi berdarah-darah. Kenapa konflik itu sebetulnya, kenapa kemudian melakukan penyerangan kepada Husi Ramos Horta. Itu yang diperlukan. Ya. Alasannya adalah kita tidak ingin Timor Leste kemudian pecah menjadi dua negara. Ada Timor Leste, ada Timor Loromunu. Ya kan? Kita punya pengalaman panjang dengan masa Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Sudah cukup pengalaman-pengalaman dan sengsara ini. Mari kita kelola negara ini menjadi negara bersama. Kalau Anda punya masalah, yuk punya masalah. Ini yang dulu kami bangun ya, ketika AJTL berdiri, ya, itu merupakan saudara kandung dari AJI. Kami harus saling bantu, demikian juga Dewan Pers. Dewan Pers Indonesia lahir lebih dulu, kemudian Konselho de Impresa de Timor Leste berdiri. Kami bersaudara, kami harus bagi ilmu, bagi pengetahuan, bagi pengalaman bersama. Kenapa? Karena musuh kita sama. Yang namanya rejim penguasa, bukan semuanya ya, tapi orang-orang yang ada di rejim penguasa itu tidak suka dengan kebebasan pers. Bila perlu dikriminalisasi dengan pasal penghinaan, pencemaran nama baik, atau mungkin fitnah. Ya. Di Indonesia terjadi. Di Timor Leste, saya dengar juga sedang. Ya, ada rancangan pasal-pasal yang dulu sudah dibuang ke tong sampah, sekarang coba dihidupkan kembali melalui parlemen. Yang jadi pertanyaan, kalau ini disetujui menjadi undang-undang, jangan-jangan kita harus bersekutu lagi, membuat jaringan klan untuk melawan dua kekuasaan, yang di Indonesia dan juga di Timor Leste. Kenapa tidak boleh? Kebebasan itu harus dijamin. Saya bangga bahwa Timor Leste kebebasannya jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Karena Indonesia dipimpin oleh rejim yang punya banyak masalah dengan human rights gross violation. Ya. Kita di Timor Leste tidak punya masalah. Anda dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang sangat terbuka, yang hidup ketika zaman represi dan berjuang untuk membebaskan Timor Leste.
Karena itu kita harus memberikan support kepada para pemimpin dan meminta kepada penguasa yang tidak suka dengan kebebasan pers, tidak suka kepada kebebasan berekspresi untuk menahan diri. Karena itu pernah terjadi dulu di zaman Timur Timur masih menjadi bagian dari Indonesia. Masa kita akan mengulang kembali? Ya. Pengalaman panjang ini membuat jangan-jangan orang-orang yang teraniaya harus bersekutu dengan orang-orang teraniaya. Orang yang melawan harus kumpul bersama dengan orang yang melawan. Bebas batas negara, bebas agama, dan saya membayangkan itu di dalam lagunya John Lennon tentang Imagine itu. Bayangkan kalau negara, bangsa itu tidak memiliki agama, bangsa itu tidak memiliki batas negara, kita tidak pernah berkonflik, kita tidak pernah baku bunuh satu sama lain. Ya. Nah, bagaimana dengan esensi dari peace journalism? Peace journalism ini melihat bahwa ketika terjadi konflik, liputannya harus mendalam, angle-nya harus berbeda dengan liputan-liputan biasa. Yang jadi pertanyaan, mungkin di Timor Leste situasinya sudah jauh lebih baik, sudah lebih demokratis, tapi apakah terjadi ketidakadilan? Apakah terjadi korupsi? Apakah boleh menulis kasus korupsi dengan jurnalisme damai? Ya tidak tepat, jurnalisme damai itu ketika dalam situasi konflik. Dalam situasi ya negara baik-baik saja, yang terjadi itu adalah kolusi, korupsi, nepotisme, atau mungkin terjadi marginalisasi kepada kelompok vulnerable, ya kelompok rentan. Yang harus dilakukan adalah membuat liputan-liputan mendalam, membuat liputan investigasi, agar tidak ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Itu yang harus dilakukan. Karena tidak cocok jurnalisme damai untuk menjawab situasi yang sedang berkembang di negara-negara demokrasi. Ya. Dunia ini bandulnya berayun. Rejim-rejim yang aneh-aneh ini sekarang lagi memenangkan pemilu, Trump di Amerika. Di Indonesia terpilih Presiden Prabowo. Saya tidak ingin mengatakan Prabowo aneh ya, tapi keanehan untuk demokrasi. Modi di India yang mau menghidupkan kembali sistem kasta. Sekarang dilakukan sensus penduduk India untuk kemudian dihidupkan kembali kasta. Dan orang dibagi dalam sekat-sekat kelas berdasarkan kasta. Ini yang terjadi. Dan mereka kemudian membuat persekutuan-persekutuan kan. Ada BRICS, kemudian Amerika juga bikin kelompok sendiri, dan seterusnya. Kita tidak paham apa yang terjadi, dan saya berharap Timor Leste ke depan dalam keadaan baik-baik saja dan merawat demokrasi. Terima kasih. Diak, haunoin sesaum perguntannya lai hauna, tambah Sia continuava orador segundo, ebe orador segundo mak Mr. Mark, ebe a mi fo tempo queras. Thank you. Thank you, Stanley. It's great. Okay. Maybe. Okay, that's right. Can you hear me? Hands up. At the back, can you hear me? Yes, lovely. Thank you very much. Well, distinguished guests, colleagues and friends, it's a profound honour to stand here in Dili today on World Press Freedom Day. Thank you very much to Park Stanley for analysing the difference, the contrast between peace journalism and journalism during a time of war.
Coco, sorry. Distintos convidados, colega Nobel Sirahotu, obrigado para Bapak Stanley, bele foona analisa kritiku kona ba peace journalism, conflict journalism ka war journalism. Idi ang privilege buat ba may hau at bele hamri ki hane hamutu ko ito bot privilege buat ina may hau at hamri ki hane hamutu ko ito bot sira o di celebra lorong mundial liberdade imprensa. Now that we're heading towards lunchtime, perhaps we can make things a little short, but here we go. My first real encounter with Timor's struggle was not in a newsroom, but it was in the shadows of secrecy. The year was 1985, and I was a 25-year-old journalist working for the Australian Broadcasting Corporation in Darwin, not far away from here. Maundian primeiro vez ni hatene kona ba Timor ni luta, Laos iha salariação, mai be iha segredo ni larang, iha tinan atus ida sian nul atus tinan reunida atus sia wala nul resin lima, momento ni ba nia jornalista foi insai foi tinan dua nul resin lima, no ni serviço iha salariação ABC niang iha Darwin. On a Sunday morning, I was told by a contact there would be a very important event later that morning, but it would not necessarily be an easy event to report on, and it would be in secret. I would just have to trust. Mau dia momento na ba iha domingo da der, nesimu informação hosin nia fonte ida, nebe hati tebania katak se iha novidade importante ida nebe mak se acontece, kasi moso iha momento na ba. Mai be niese la bele halo reportagem direita com a baidane tamba la fácil atu forsai novidade dane tamba idane sei segredo no Mount Mark so bele fier de informação ne be makne fonte ne fuatene bania no hende sai de magato acontece. I was dubious, especially when together with several other local journalists I was blindfolded and driven into the bush. In a clearing high on a ridge about 60 kilometres from Darwin, the blindfolds were taken off. Ni dia momento ne ba ni dúvida, liliu wangira hamutu ko jornalista lokal sira selo, ema lorinia mai be ni matan taka sira kesi hena, no lori sira ba ailaran no ia foholeten, besi kilometro ne nulu husi Darwin. There, with a group of activists, prominent among them, a young Timorese man in a white t-shirt, his name, Agio Pereira. We listened to an illegal transmission from Radio Mobere. Ni dia momento na ba, sira lori niya to iha foholeteng na ba, sira koretia hena sira na ba magtaka sira niya matang, iha na ba ni hetan grupo ativista lubukida iha na ba, no entre sirene iha pessoa prominente ida ativista Agio Pereira bekar kita bot sira oin hare na ba idian hamutu ko sira Mount Mark rona transmissão ilegal ida husi Radio Mobere. Yes, that's Agio Pereira right there, the man these days you would know as the Minister of the Presidency of the Council of Ministers in Timor-Leste, and oh yes, that's me right there as a young journalist too. So, Mount Mark aturela foto momento na ba wangira niya soro itania sua excelência agora ministro presidência Conselho de Ministros senhor Agio Pereira no momento na ba Mount Mark mo sei idade nura kela sikikela. From the mountains of Timor, Xanana Gusmao's voice came carrying across the sea, defying occupation. In that moment, I understood journalism. I understood that journalism was not just about reporting, it was resistance, it was survival, it was the heartbeat of a nation fighting to be heard. Okay. Ide momento na ba niya rona itania Primeiro-Ministro agora redão, momento no ba ia forro, rona niliang husi Rádio Mobere, desafia a ocupação Indonésia nilian,
Ia momento na ba bania rasik, nia compreende kata jornalismo laos de talo reportagen, mas be jornalismo mag resistência. Ida ne mag sobrevivência, no ida ne mag nasaw nia fuan, hodi hatos ira nia luta ato ema belerona. That experience shaped me as a journalist. It taught me that truth is not abstract. It is lived, it is fought for, and it has to be protected. Experiência ida momento na ba ajuda forma maunmar kanesan jornalista hanorin nia ato kolia kona balia los hanorin nia kona balia los ne laos abstrato de ema moris holia los ema luta balia los nomos protege lia los ne. And it taught me that it was very important also to protect your sources. Momento na ba, situação na ba hanoring ba niya mos katak, importante ato ita protege ita niya fonte sira. During the occupation by Indonesia, words were weapons. Journalists risked their lives to smuggle out stories, to broadcast truth against silence. As Shanana Gusmao once said, our words were our weapons. Even when silenced, we found ways to speak. Ia tempo ocupação lefuan makanesang kilak. Jornalista sira tau sira nia vida ia risco hodi subar no lori sai storia sira hodi fosai lia los hasoru silensi sira. Anesan avo Sanana Gusmao agora ita bolu nia avo anang. Babai nia naran terkenal ne bolu nia avo nana. Nebe nia dihan katak amin nia lefuan mak amin nia kilak. Mesmo wanghira e mahalo amin nonok ami hetan dalang atu kolia. Years later, I met Shanana face to face. I sat across from him in Cipinang prison in Jakarta, interviewing him for ABC TV. The courage of Timorese journalism was not only in the jungle, but behind prison walls. Journalism was resistance, and resistance was journalism. Ni dia na foi tinan barak nilaran depois de ni rona Sanana Gusmao ni liang husi radio Maubere ni hasorum malu fila fali ho avonana iha prisão Cipinang iha Jakarta ho de halo entrevista ho nia ba televisão ABC ni niang momento ne ba ni hatene katak corazen jornalismo timoroan nian laos de iha rai larang mai be iha mos moru prisão sira ni larang jornalismo mag resistência no resistência mag jornalismo. This was a time when journalism meant survival. Clandestine newsletters carried the stories, smuggled photographs, secret radio contacts, and whispered testimonies. I know that Park Stanley knows certainly about this era and the clandestine, and there are many among you here today who also know this time as well. It was a lifeline between Timor and the world. Ia tempo na ba, jornalismo significa sobrevivência. Boletim clandestino sira lori história, fotografia no subar hodi fosai ba público ka audiência sira. Kontakto sira radio nia nebe segredo, no sasin sira nebe mak kolia ba malu ho nene ka subar de. Ida ne maksai hanesan linha Morris entre Timor ho mundo momento ne ba. Mon martian hane kare kolega sira hane barak liliu pa Stanley no belu sira selu hane hatene dia kona ba oinsa sira koko subar informação sira no fotografia sira lori fosai ba mundo kona ba Timor ni história Timor ni luta momento ne ba. When independence came, journalism transformed in Timor, from clandestine voices to open newspapers. Timor-Leste's press became a symbol of freedom. Suara Timor-Leste and Timor Post were not just papers, they were proof that the pen had survived and it had survived the sword. Foi na independência, jornalismo transforma. Hustilian clandestina ba jornal na Cloquesira. Mídia Timor-Leste sai símbolo ba liberdade. Suara Timor-Leste no Timor Post, laos de tanesan jornal. Sira mak evidência ida haturu katak lapizera belemanan suri ka samurai sira. And in the mountains,
Community radio stations carried democracy into the mountains. As journalist Jose Bello said, in the mountains, radio is not just news, it is life. Journalism, in a new time of peace, became a tool for inclusion, education and nation building. Estação Radio Comunidade Sira maklori demokrasia to iha ailaran nomos iha foholeten Sira. Anesan jornalista Jose Bello Hatete iha ailaran Radio Laos de Notícia, Radio Macmores. Jornalismo iha tempo fo bapas nian makanesan ferramenta ida ba inclusão, educação nomos harinação. Timor-Leste enshrined press freedom in its constitution. It set up a press council that defends ethics and independence. It has nurtured journalism programs in universities. It has also cultivated a society that pushes back when restrictive laws are proposed. Timor-Leste consagra ona liberdade de imprensa e a Constituição. Nação nemos hari ona Conselho Imprensa atu defende ética no independência. Ni ajuda ona haburas programa jornalismo sira e a universidade. Nemos educa ona sociedade atu protesta wanhira lei restritivo sira ema propõe. Today, Timor-Leste is ranked 30th out of 180 countries in the latest Reporters Without Borders World Press Freedom Index. It's the highest ranked country in ASEAN. Here, no journalist is jailed for their work, violence against the media is rare, and there is an improved access to information. Transparency is on display in the way that the government, ministers and public institutions have become more open to holding press conferences, engaging in interviews and sharing public data. Ohin loron, Timor-Leste hetan klasifikasyon tolunulo, husinasaw atus ida walunulo, iha indicie liberdade imprensa mundial, Reporters Without Borders. Nasaw ida nebe hetan klasifikasyon asliu iha ASEAN. Iha ne, la iha jornalista ida maghetan dador, tambasirin de serviço, violência hasoro media ladun acontece, no iha acesso nebe diakliu ba informação. Transparência, haturo iha maneira nebe mag Ministério Governo nian, no instituição pública sira nakloke liutang iha halau conferência imprensa sira, envolve iha entrevista sira, no fahe dados ba público sira. But let's be honest, progress is not measured only by institutions or ranking charts. Journalism has a beating human heart. It's the young reporters who now walk into newsrooms without fear of censorship. It's the editors who debate ethics rather than survival. And it's the audiences who expect accountability rather than silence. May benedian honesto date katak journalismo laos hareret ba dados sira no ranking sira nebe makita hetang. May bene progreso ida nebe maklabele sukat. Ihosidate instituição no klasifikasyon sira ne. Jornalismo mag-ema. Reporter foi insai sira nebe agora tama iha sala redação sira lahotau ba censura. Jornalismo mag-editor sira nebe debate ética do que sobrevivência. No jornalismo mag-audiência sira nebe hein responsabilidade do que silêncio. Just as we celebrate press freedom, we also stand in mourning today. We honour Atelio Ote, one of Timor-Leste's great journalists who passed away on April the 28th. His loss is felt deeply across the nation. Ohin loron, ita celebra loron liberdade imprensa no dili dialogo, may be ita mos luto hela. Ita fo homenagem ba Maun Otelio Ote, jornalista Timoruan conhecido ida nebe makakoto is, iha semana hirakliu ba, ninia lakon, sente makas iha nasaun tomak nelarang, no iha komunidade media Timor-Leste nia. From his early reporting work in 1988, then covering the 1999 referendum for Associated Press TV and NHK Japan, he carried Timor-Leste's story to the world when it mattered the most.
Husin ini reportase sira iha 1988, no cobertura iha 1999, ba Associated Press no NHK Japaunian, nia lore história Timor-Leste nian ba mundo. Iha tempo mais importante. Depois de independência, nia hari Timor Pos. Honia maluk sira selo, ajuda hari fundação sira ba imprensa ida nebe livre no independente. After independence, he founded the Timor Post. He co-founded the Timor Post, helping build the foundations of a free and independent press. Across his long career as a journalist, editor-in-chief, director, president of the Press Council, educator and advisor, he shaped the standards and ethics of modern Timorese journalism. Iha ni carreira nebe naro, anes um jornalista, chefe de redação, diretor, presidente conselho imprensa, educador no assessor, nia forma padrão no ética jornalismo Timor moderno. No livro si centro formação Timor Pos, nia hari geração jornalista foi sira, nebe maxelori ne valor sira bakada sala redação sira hoto. We up to? Okay. Today we honour his memory and recognise that his legacy is helping to build the foundations of Timor-Leste's free press. Ohin loron ita fo honra banya memoria. No for reconhecimento katak nia legacy ajuda hari fundação Batimor nia imprensa ida nebe livre. Today, as many in the media community have warned, journalism in this country faces a new series of survival challenges. Ohin loron, hanesan ema barak iha komunidade media alerta ona katak, jornalismo iha na sound phone ne, has soro desafio phone, atu continua moris. Timor-Leste has a fragile economy and advertising markets are small. Media outlets rely on donor support. There's little time or money for outlets to pursue investigative journalism. And training is uneven. Nidian ia ita Timor nia ekonomia nebe maksikik no fragile, mercado publicidade kik tebes. Organização media sira depende ba apoio doador sira. Iha tempo no osan uitoan ba media sira atu halo reportagem investigativo. No formação sira mos la ba jornalista hoto, kala ba ema hoto, ka media hoto. And this is something we all know about because now in 2026, social media spreads news faster than it ever has, and it also spreads misinformation. Journalists don't contend with occupying soldiers, but they do face subtle, sometimes invisible threats to their independence. Political influence, economic dependency, and the temptations to sensationalise what they write. Nidian ohin lorong ita hare problema fo nebe kita hetang kahasor lorong mak media sosial fahai notícia sira lais lio mai be media sosial mos fahai misinformação ka informação salah sira jornalista sira la compete ho soldado sira nebe sira bel hare ho matan mai be sira hasoro ameaça halus ka ameaça sira nebe la bel hare ho matang basira nia independência influência política dependência economia, no tentação ba atuhalo sensacionalismo. In a media landscape shaped by TikTok, Reels and the endless scroll, it's hard for any journalist to tackle complex but important issues. These are the new battlegrounds of journalism in peacetime. Ia paisagem media nebe mak agora dadang ita iha, nebe forma ho TikTok, Reel sira iha media sosial, no scroll sira nebe mak lahotu, susar tebes ba jornalista sira atu hasoro assunto complexo, mai be importante sira. Ida ne mak agora dadang sai hanesan desafio fo ba jornalismo ba dame iha Timor. Last year there was a proposal to amend the media law, including a clause that would have criminalised media criticism of the state. President José Ramos Horta publicly urged the government to withdraw the clause, warning that it would kill press freedom.
and stifle public debate. The clause was ultimately removed. Public resistance protected press freedom, but the episode reinforces that journalists like yourselves, like all of us, have to remain vigilant. Tinangkotuk, ia proposta ida tu halo mudança ba lei comunicação social, inclui artigo ida nebe maksei criminaliza mídia nia crítica sira hasoro Estado. Presidente Ramos Horta Rasic publicamente exige governo atu hasai tia artigo ida ne. Alerta katak, artigo ne sei oho liberdade de imprensa, no hamate debate público sira. Artigo ne ikusmai hasai dunik. Resistência pública protege a liberdade de imprensa, mas be episódio dene hatudu katak jornalista sira ita sira nebe makagora de daung ihane tem que na fatin vigilante. Beyond formal political pressure, journalists who speak out sometimes face public denigration by politicians, which undermines truth in the media. And in Timor-Leste, journalists still talk of a culture of deference to authority, leading some editors to simply reproduce official statements rather than challenge them. Além de pressão política formal sira, jornalistas sira nebema koliasai dalam rumah hasoro defamação pública, husi político sira. Nebe estraga confiança ba media. No ia Timor-Leste, jornalistas sira kolia na fatin kono ba kultura atau halo tuir kahakruk ba autoridade. Nebe lori editor balong atau produce valide declaração oficial sira em vez de desafia declaração sira ne. When we follow official statements and don't question them, this is a form of subtle cultural pressure, and it can shape our newsrooms and our behaviour as journalists. It can even lead to what we call self-censorship. Jadi ang banghira ita nafating halotuir kultura ida nebema kita halotuir ita nya autoridade sira ka ema board sira dalam rumah ida ne bele forma ita nya halo ka ita ne decisão sira. Sorry, decisão forma ita nya decisão sira. Sorry, salah terus. No bele lori ita tu halo autocensura. On the other side, there is a culture of accountability and support for investigative and in-depth reporting. I've had the great honour to co-facilitate several week-long workshops aimed at honing investigative journalism skills. Okay. E sorin seluk ia cultura responsabilidade no apoio ba reportagem clear no investigativo sira. Idi ang haurasik, monmark yang haurasik ia privilégio atu co-facilita formação ba semana ida larang o objetivo atu hadia habilidade jornalismo investigativo. Yeah, I can see one of the star training participants right there at the front table, Cassio. Mau niya diha niya belhare niya momento na ba kolega ida ni bemak excelente tebes banghira tuir formação investigativo momento na ba banghira maun mark co-facilita mak maun Cassio momento na ba niya dihan hatudo niya brilhante iha formação na ba. And it's people like Cassio, yeah. People like Cassio who I've witnessed, I've seen their enthusiasm to go beyond just rehashing press releases and trying to serve the public more deeply by asking difficult questions of the powerful and accessing information that shines a light on the key issues that affect us. Who controls the money? Who controls the land, the contracts, justice and decision making? Nedihan jornalista sira hanesan mau Cassio ni haremos sira seluk mos barak ihane nebe makaturu sira ni entusiasmo atu halo reportagem ida nebe makses husi halo date reportagem ba comunidade comunicado imprensa sira no atu servi público hodia klutan liu husi husu pergunta crítico sira ba ema bot sira no acesso ba informação sira nebe mak fo clareza ba assunto sira nebe mak afeta ba ita sema controla osan sira rai contrato sira justiça no foti decisão sira agora ele não tem lo sira. So let's talk about investigative journalism just for one moment, because it's not
gossip, and it's not opposition politics. It serves citizens by uncovering corruption, abuse of power, exploitation, and hidden networks of influence. It takes time, it takes energy, curiosity, and courage. That is journalism at its best. Jornalismo investigativo laos fofoca ka oposição política sira. Ni serviço de daun sira lihusi fosai informação com a corrupção, abuso de poder, exploitação no rede de influência clandestina sira. Ni lori tempo, energia, curiosidade no coragem e da nemak jornalismo ida dia klihoto. Okay, all right. Abnornya tempo remata kana. A young Timorese journalist told me not so long ago, we're not only reporters now, we are fact checkers, educators, defenders of truth online. E diam foi lalais jornalista foi insider foi hatete bania kata jornalista agora ne laos de tanesan reporter ka jornalista siramo sanesan verificador fatos sira educador no defendor lielos iha mundo online ini. So that is the hope, that journalism in peacetime can be a force for democracy, accountability and civic trust. At their best, Timorese journalists are part of nation building, not attacking the state, but strengthening it. Idanemak jornalismo badame batempo uhin loro niniang, sira hanesan força ida ba demokrasia, responsabilização, confiança cívica, iha tempo diag, jornalista timoruan sira hola parte iha harinação, laos ataca Estado, mai be hametin Estado. We'll jump over to here. Yeah. In war, journalism gave Timor-Leste a voice. In peace, journalism must give Timor-Leste a future. Nidian iha tempo funo, jornalismo folia ba Timor sira. Iha tempo dame, jornalismo tem que fo futuro ba Timor-Leste. On this World Press Freedom Day, yeah, that's right. So today, on World Press Freedom Day, let's honour not only the courage of the past, but the responsibility of the present and leading into the future. Let us ensure that Timorese journalism thrives, not just survives. Ia celebração lorong liberdade imprensa mundial ohin lorong niane, mai ita fo honra laos det ba atembrani sira husi passado, mai be responsabilidade sira tempo presente nian. Mai ita segura katak jornalismo Timor, seguras laos moris det. Because the story of because the story of Timor-Leste is not only a story of struggle and independence, it's a story of resilience, of democracy, and of truth. And journalism in war and in peace is the voice that carries the story forward. Tama história Timor-Leste nia, laos det história luta no independencia. Mai vemos história resiliência, democracia no lielos, no jornalismo iha tempo funo no dame, maklian sira nebelori história sira baoin. So finally, I leave you with this very short message. The future of Timor-Leste will be written by you, its journalists. Thank you. Maundian mensajen barak ida ne bemak ni hakarak fo hela baita mak ne dihan futuro Timor-Leste nian si hakerek husi ni jornalista sira. Obrigada barak. Obrigada Barak ba Mr. Mark, na be fana na experiência ba itahotu. A mim foi oportunidade ba mana em rua, atu hato pergunta ruma, al favor. Good presentation. Thank you.
Check. Right. Thank you very much for this opportunity. I'm Miguel Falo from the University Oriental Timor-Leste. So here my question is, So thank you very much, Mr. Mark, for your ontology, which it was real fact. So here my question is, what is epistemology? If there is no perception of media, which is very important, by using epistemology of media about the conflict, so what's gonna be happen to know the reason of the impact around the world? Thank you very much. I'm sorry. I'm going to repeat the question. So, what is the epistemology? If there is no perception of media, which is very important, by using media about the conflict, so what's going to be happen to know the reason of impact in the work? Thank you very much. Which is very important by using epistemology. Do you know what's that? Thank you very much for the question. If I understand your question to be talking about how do we frame the stories that we write, how do we think about the story that we are going to write today, because as journalists we have to think about the issues that happen each day and respond to them in an ordered way. I could even call on my colleague to help answer this. You know, we've heard about the contrast between reporting in times of war and in times of peace. But I think it's important as a young journalist in Timor to think about their civic duty, to think about the community that they live in, to think about what their mother, father, brother, friend down the street, neighbours, church group, all of the groups around you, what's important to them? What are the issues that they really want answered by you as a journalist? And to use all your skills as a storyteller to be able to tell those stories. And at the heart of every good story is a beating heart, is something real, something human, something you can touch. Mount Mark di hadane sane assunto sirene bemak Coco, sorry. Ni Coco responde ohim pergunta ne, ao espera kata kau bel hala sumari dene bemak fair no justo ba Mount Mark di explicação ne bemak naru kutua. Ni dihan hanesan jornalista, saída kita halo ba ohin loron hanesan ohin aling husi dihan kona ba percepção media ni dihan ita si hari kona ba assunto loron ne bema kita enfrenta. Assunto sira ne bema ka acontece ita ne mores loron kona ba ita ne família, ita ne comunidade, no mos ita ne maluk sira ne bema klau ya dalang nining. Antang ida ne sira kita si hari no ohin sa ita usa ita ne habilidade hanesan jornalista ka storyteller atu bele hato story sira ne bema bele refleta iha ne ita ho termo ida babain ta hatene liu karek história sira ne bemak iha interesse humana. Antau ida nema kita ni responsabilidade da agora, iha tempo ida ansa oin Mount Stanley dihan, iha tempo ida agora, Timor la iha konflitu, ita so iha dame ne larang, antau assunto saída ma kita tu cobre, makanya sa Mount Mark dihan, hare liu ba moris lorong ita ni komunidade siranian. Antau ida ne simak hari assunto sira ni, ita usa ita ni habilidade hanesan jornalista, hanesan ema ne bemak hato história, que conta história lorong, hodi hato história sira interesse humano ninia. Obrigada, Barak. Dia, boa tarde a todos. Hau narang completo Caroline Robinson Alves, House Universidade Oriental Timor-Leste. Dia kau sudet nudar jornalista profesional ni hari, indeks iha tinan rihun rua nuresin 5 sae. No tambah sa iha tinan rihun rua nuresin tun. Causa husi saida. Obrigada. Mon, the Manas questions is about Timor-Leste's World Press Freedom Index. That's now
going down. Like before, we are on top 10 and top 20, and now moving a little bit further down to 38. Why is that happening? Okay, that's a very good question, and thank you for that. To be honest, while those rankings are an important indicator of the macro economic, social, political occurrences going on in the country, I think as journalists, in a sense, we really just have to not worry too much whether we've gone up 9 places or down 9 places. The fact remains that the freedom of speech is enshrined in Timor's constitution, and that's a very good starting point. We can look back over the time since independence and know that no journalist has stayed in jail. These are important facts. You know, whether we're number 25 or number 35, you know, these polls go up and down. But I think as journalists, if we can just focus in, be aware that there are always going to be pressures on us, political pressures, economic pressures, pressures from groups all around us, and just be true to ourselves and our craft. That's what's important. Okay, Mount Mark dihan, hanesan jornalista, itala bele percupaliu con ba klasifikasyon sira, iha papel sira nebe makaturu. May be hanesan jornalista, itana fating stay true, kahalo tuiri tani misaun sira. Kata kita halo servisu nebe maktuiri tani papel, mas ke iha pressão politika, iha pressão ekonomia, may be hanesan jornalista, itana fating koko, halo itani misaun sira nebe mak, ita tengki halo. Espera kata halo sumaru bara graneret ya. My English isn't good, but I will try my best. How do we find alternatives when we facing challenge at the base? Challenge at the base. On the other hand, I want to extend my gratitude for Shir, who supporting our Kwanti with your dedication and your strength will forward our country for the best. So thank you. Thank you very much for that question. Yes, well, working in the field as a journalist, I think we have to, every day, when we pack our bags, we have to pack inside our bags our courage, our discipline, our creativity, sometimes a bit of good luck, but those 3 things. Okay, on Mark dihan, sa ida makita bele uza tu bele overcome ka, there's a few sir ni be makita hasoro ya terreno, primeiro ma kita ni disiplina, ita ni corazen, nomos ita ni creatividade sira. Beyond that, we do face many real challenges, obstacles, sometimes dangerous, in the field. We have to always think about our own personal safety, because if we don't make it home, if we don't make it back to the newsroom, there never was the story. So that's important as well. Okay. Mau ni dihan, there's a few really dan ibe mag dalam rumah ita hasoro mag, dalam rumah ita ba iha terreno ita hasoro ameaça sira. Mai bem dihan sa ida mag ita halo mag ita precisa hanoin ulu kona ba ita ni segurança pessoal, ita seguro galai. Se quando ita seguro mag ita foi embele fila fali ba ita ni sala redação, hodi hato história sira. Mai bem se quando ita sente la seguro, ita la bele hato história sira neba público. Another thing to pack in your bag are your very best listening skills, because that's what a journalist really does best. And when they listen to people, when they listen to community, when they listen to individuals and their concerns, that's when you're really operating at your best.
Nidian saída mag habilidade importante da nebe mag ita hanesan jornalista ita iha mag ita rona. Bainhira quando ita vai a terreno ita rona saída mag acontece ita precisa usa dia kita ni habilidade dane atu hodi hatene vai situação sira iha terreno nomos saída mag ita enfrenta. Então ida nema ita precisa usa hodi dia kita ni habilidade atu rona situação hatene situação sira iha terreno. And always remember to take a lunch break. Tirmai, ita tem que Hanoi kono ba ita niya han meu dia. Sempre Hanoi kono kabong hamlahan, kono hamos kono kabong hamlahan ya ola bele serviço dia, au bele hala tradução sala. Desculpa, Lihat, distintos convidados de Roto. Obrigada Wain dal datan ba Mr. Mark no Mosman Nanda, debe apoio a tradução nian. Experiência o seu orador na rua né, ao não embotiak nebe ita precisa tal atenção. How convida excelência Sirhoto e taba almoço hamoto. Depois de almoço, seja orador na entolo, senhor Jorge Serrano Iane, senhor provedor Ihadalang Atumai, nomo senhor Renato Apasegue, ser na entolo, se sai orador, bar terceira sessão.